قلبي يناديك في كل حين، حبك يجري كالماء في الينابيع، يا أجمل عشق بين الملايين، أنت الأمان في كل طريق، لن يزول حبك من فؤادي، يبقى مع روحي في ازدياد، يا قمري يا نجم بلادي، معك حياتي أحلى الأعادي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahratul mubarakah wa ja'ala syawwala syahratul ajri wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Ustadz Bujangan, yang kami hormati Bapak Ibu sesepuh Muhammadiyah dan Aisyah Bayyunadia, yang kami hormati Kepala Fakultas Keperawatan dan yang yang kami hormati Ketua PCM Bapak Muhammadiyah, yang kami hormati Ketua PCA Garmi Dr. Richard Juliari Wasiber, yang kami hormati Bapak Brigadir Bapak Sudari Ismail SD beserta Ibu, yang kami hormati Bapak dan Ibu calon jemaah haji 2026 Kelurahan Bayraya, serta Bapak Ibu donatur pembangunan Gedung Muhammadiyah Bayraya dan kegiatan di Bayraya maupun di luar, dan tentunya yang kami banggakan dan kami cintai seluruh jemaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan langkah kemudahan langkah sehingga kita bisa hadir pada acara musyawarah pada kesempatan pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua akan selalu mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Syawalan merupakan momentum berharga untuk mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan kembali kebersamaan dan saling memaafkan minal aidin wal faizin. Dengan semangat persyarikatan untuk saling memperkuat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Muhammadiyah, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara Syawalan pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua kalam ilahi, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, acara yang keempat sambutan, acara yang kelima pengajian Syawalan, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah pengajian Syawalan bersama dengan pamitan jemaah haji berada kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembukaan tersebut acara menjadi lancar seperti apa yang akan. Acara selanjutnya pembacaan
yang akan dibacakan oleh Bapak Handoko. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من
وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Bapak Handoko yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini. Indonesia ada begitu ada ibu yang dipersilakan untuk memimpin. Bangsa yang
sambutan yang pertama dari perwakilan PLN Banyuraden kepada Bapak Dr. Iswan Anis ST MT. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ustaz Mujiban, yang kami hormati Bapak Ibu Sesepuh Muhammadiyah dan Aisyah di Banyuraden, yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gamping Bapak Al-Femi, yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Gamping Dr. Anda Haja Sudiati Rusida, yang kami hormati Lurah Banyuraden Bapak Sudarisman Istri, yang kami hormati Bapak Ibu calon jamaah haji 2026 dari Banyuraden, yang kami hormati Bapak Ibu donatur pembangunan gedung Muhammadiyah Banyuraden sekaligus kegiatan-kegiatan di Muhammadiyah Banyuraden, yang kami hormati Bapak Ibu undangan semuanya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan bagi kita, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di gedung Muhammadiyah Banyuraden dalam rangka shalat Idul Fitri 1440 Hijriah. Salam dan salam semoga tetap berlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita selanjutnya mendapatkan syafaat yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hormati, pertama kami ucapkan selamat datang di gedung Muhammadiyah Banyuraden ini. Mungkin karena Bapak Ibu ada yang sudah berkali-kali masuk di gedung ini, bisa juga dari Bapak Ibu baru pertama kali. Untuk itu kami ucapkan selamat datang di gedung Muhammadiyah Banyuraden ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, kami menyampaikan permohonan maaf karena Ketua Pimpinan Alim Muhammadiyah hari ini sedang bertugas sehingga tidak bisa hadir. Untuk itu kami mewakili dari semua pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah, pimpinan ranting Pemuda Muhammadiyah, dan juga pimpinan ranting Nahdlatul Aisyah Banyuraden mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ibadah kita selama bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang hormati, selanjutnya perlu kami laporkan terkhusus kepada Bapak Ibu donatur dan juga mungkin Bapak Ibu calon donatur di pembangunan gedung Muhammadiyah Banyuraden ini, bahwasanya pembangunan ini telah selesai di lantai 1. Kami sekarang sedang menyelesaikan pembangunan di lantai 2. Untuk itu perlu kami laporkan bahwasanya sampai dengan saat ini kami paling tidak telah menghabiskan dana 1.798.196 rupiah. Semoga donasi infak dari Bapak Ibu semuanya mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah dan juga bisa mengembangkan dakwah al-Islamiyah di khususnya di Banyuraden. Yang berikutnya Bapak Ibu, kami sampaikan kepada Bapak Ibu calon
jamaah haji 2026 di Pangkal Banyuaden. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah haji, perjalanan dari Indonesia sampai ke Tanah Suci dan juga nanti sebaliknya lancar, selamat tidak dalam apapun, bisa menjalankan segala rukun dan juga wajib. Semoga sampai kembali ke tanah air Indonesia menjadi haji yang mabrur. Seraya berdoa, Allahumma ja'al hajjan mabrur wa sa'yan masfura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbulan wa tijaratan lan tabur. Yang berikutnya Bapak Ibu, terkhusus kepada Ustadz Budiman, kami mohon kepada Bapak untuk memberikan tausiah Irama Rohani di acara halal bihalal atau persawaran di pagi hari ini. Terakhir Bapak Ibu, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kami telah menyiapkan dengan berusaha dengan sebaik-baiknya, namun tiada gandeng yang tak tetap. Untuk itu mohon dimaafkan segala kekurangan dan kesalahan. Akhirnya selamat mengikuti salat, semoga ini menjadi jalin silaturahmi, mengikat persaudaraan kita khususnya di kalangan ibadah. Nasrullah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Profesor Anis STMT yang telah memberikan sambutannya. Mungkin saya yang selanjutnya, yaitu sambutannya yang ini adalah sambutan dari perwakilan jemaah calon haji di Banyuaden untuk itu kepada Bapak Muhammad monggo Bapak sekalian yang nanti akan menggunakan simbolis cenderung pimpinan hati monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hingga dihormati Bapak Ketua PJN Tambah Ganteng Soho Ibu Asia Tambah Ganteng. Hingga dihormati Bapak Ketua PSU Ganteng Ganteng Soho Ibu Ketua Asia Ganteng Ganteng. Hingga dihormati Bapak Ustaz Budiman. Dengan dihormati Bapak Lurah Banyuaden Banyuaden Bapak Sekretaris Majelis. Dan dengan dihormati Bapak Ibu sedaya tamu undangan, para matur kula sampun saking panitia pemilihan dalam jalan supados mewakili calon jamaah haji Banyuaden tahun 1400 Indonesia, tetapi tahun 2026 saderengipun matur kula nuwun besok dumateng Bapak Ibu calon haji menapa Bapak Ibu maranaken kula mewakili panjenengan sedaya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dipun Allah ingkang sepisan kula kenaturaken atur panipun dumateng Bapak Lurah PSU Banyuaden ingkang sampun memfasilitasi jamaah haji Banyuaden saged
Pamitan nanti mengatur Raga Muhammadiyah soal Raga Muhammadiyah. Mungkin-mungkin sedaya anak saya dapat itu lulus PR manajer dan anak soleh. Dengan nomor kali, ulama mengakui dapat itu karena cara haji, bukan gunakan itu mengutubi akhirnya pun tindakan untuk Islam tidak berkata menjadi berhaji berterpoter alam satu beberapa sangat kembang alih dan keluarga dan sejarah dan menjadi gadas haji dengan bermanfaat keluarga seluruh masyarakat. Salah satu pun, keluarga itu menggunakan itu mengerti rasa Quran dan sehat sehingga dapat tindakan ibadah haji kanthi sempurna. Ingkang tugasan Dinam bulan April, Pulasa Kontrol untuk kami badhe tindakan ibadah haji mengerti tanpa lancar tindak saha pundhipun. Maka kan jika saged kula aturaken lebih wonten kira-kira kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mariono sekalian ini ada simbolis penyerahan jabatan dari BUMN untuk calon ibu haji. Wakil Umum Bapak Mariono dengan Sambutan selanjutnya dari Lurah Banyumaden kepada Bapak Sulaiman Estate dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk supaya selalu selalu
banyak bisa mungkin bahkan sampai mengenai kami intensif di atas kami pemerintah dari masyarakat sosial sedang mohon maaf baik dan mungkin untuk kesempatan saya berikut bahwa seluruh pemerintahan kami apresiasi dapat dengan karena ada kegiatan bersama tanpa dengan dimakan silaturahmi kawan bersama nambah kembali dan mungkin lebih supaya mungkin dengan selamat dapat kasih mungkin angin dalam air kemudian lancar sukses dan mungkin akhir saya Indonesia akan mendapatkan dan itu mungkin berprestasi mungkin sangat melalui insya Allah naik atas setelah itu nanti panjang katakan tapi kemudian semangat mungkin kita pakai dan itu mungkin antara agent yang itu saya sukses maka berbeda panjang akan kesempatan untuk kira-kira saya tergolong Mantan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Saudara-saudara Presiden selaku Kalurahan Kaliuraya. Sambutan yang diperlukan adalah sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Kegiatan Tim untuk kepentingan video Bapak Menteri SKD Penting dipersilakan. Mohon Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita nantikan ausiahnya secara musliman dan sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan Cabang Aisyah Damai, pimpinan rantai Muhammadiyah, pimpinan rantai Aisyah Banyuraden, sesepuh Muhammadiyah dan Aisyah, Pak Lurah, Pak Sekretaris, Pak Dukuh, Pak Lili, Pak RT, jamaah haji, calon haji tahun 2025 ini, dan Bapak Ibu jamaah sekalian di pimpinan rantai Muhammadiyah dan Banyuraden, rahimahullah. Pertama, mari kita selalu bersyukur karena di siang ini kita bisa silaturahmi. Semoga dengan silaturahmi ini kita dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Nyatanya umur untung. Jadi rantai
ini adalah rantai yang paling ditakuti selama ini. Jadi dari ketua wakilnya ini masih profesor, masih ada direktur PKU, ada direktur LPP, macam-macam. Makanya pantaslah kalau membangun gedung ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Semoga nanti di lantai 2 cepat jadi dan bermanfaat bagi semuanya. Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan bahwa setelah Ramadan sesuai dengan ayat yang kita hafal bersama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini ada 3 hal. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah inputnya. Input kita menjelang Ramadan adalah aman. Hai orang-orang yang beriman. Yang kedua, kutiba alaikumusiyam, itu adalah prosesnya, ya, jadi berproses, asyam, menahan lapar, dahaga, dan nafsu dan sebagainya. Dan yang ketiga, la'allakum tattaqun, sebagai outputnya. Jadi Bapak Ibu kemarin sudah menjadi output dari Ramadan yang diawali inputnya dengan amal iman. Nah, ada input, ada proses, ada output, nanti ada outcome. Jadi kalau orang masuk sekolah, siswa baru itu inputnya. Sekolah selama 3 tahun itu adalah prosesnya. La'allakum tattaqun, atau outputnya adalah lulusnya. Sudah lulus. Nah, outcome-nya lulusan itu nanti ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru, ada yang jadi ustaz, ada yang jadi pedagang sukses dan sebagainya. Itu outcome-nya. Outcome-nya itu lebih dalam lagi, ada yang jadi polisi yang baik, yang menjadi polisi yang sudah berprestasi, dosen yang bagus, dosen yang disenangi mahasiswa dan sebagainya yang berprestasi. Itu namanya outcome. Nah, hari ini kami mohon Majelis Ulama bisa menguraikan outcome bagaimana agar kita ini menjadi orang-orang yang betul-betul menjadi input, proses dan output di Ramadan yang kemarin ini jadi outcome yang terbaik. Semoga semua yang ada di sini, keluarganya semuanya mendapatkan Ramadan kemarin yang terbaik, Lailatul Qadar yang terbaik, dan nanti menjadi orang-orang yang bertakwa yang paling baik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya ucapkan selamat untuk jemaah calon haji tahun ini. Bekal yang terbaik adalah takwa. Ya, jadi takwa inilah yang akan menggambarkan Bapak Ibu nanti di Mekah. Ya, ketakwaan itulah yang nanti akan bagaimana dengan diperlakukan oleh Mekah itu bagaimana. Maka baik-baiklah di Indonesia, kemudian baik-baiklah di Mekah, kemudian nanti akan kembali ke Indonesia dengan lebih baik. Tidak perlu bawa ini baju besi, tidak perlu. Pelurunya tidak sampai Arab Saudi. Walaupun kondisi perang, kita doakan semoga lancar semuanya sesuai dengan jadwalnya, bisa melaksanakan kewajiban, sunnah dan sebagainya, sehingga menjadi haji yang mabrur. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Dengan ucapkan Allahumma hukum taqabbal yang karim, asyamana wa asyamakum. Semoga amal semua kita di Ramadan kali ini diterima oleh Allah dan dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Amin. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
yang tentunya sedikit membuat kita bangga ya. Bukan sedikit tapi memang kita bangga ya. Tapi bukan berarti kita bangga terus menjadi sombong gitu. Doakan kita tetap menjadi yang terbaik tapi tidak sombong. Untuk itu acara yang selanjutnya yaitu tentunya acara yang kita nanti-nantikan, yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Mujiman. Untuk itu kita siap mengosongkan gelas ya untuk menerima ilmu yang tentunya luar biasa dan ilmu baru dari Bapak Ustadz Mujiman. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para sepuh dene sepuh ingkang satuhu kinurmatan. Kepada yang kami hormati Bapak Lurah Kalurahan Banyuraden, Bapak Haji Sukarisman. Terus nggih. Dumateng ngarsanipun Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gamping, Bapak Haji Iskandar Muhaimin. Pakai Iskandar betul? Oh betul. Oke. Saya balik, kalau biasanya kan Muhaimin. Siapa tahu besok jadi calon presiden. Ya nggak betul loh Pak. Saking Gamping. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Bapak Mukhrisot Resmi saking ranting Muhammadiyah Banyuraden. Kepada yang kami hormati segenap bapak-bapak semua dari majelis masing-masing yang tidak dapat kami sebutkan. Kepada ibu-ibu dari cabang Aisyah maupun ranting Banyuraden yang kami hormati. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita semua dalam keadaan sehat. Di kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat yang berlimpah. Salah satu kebiasaan kami kalau memberikan taklim di pagi hari, saya selalu mengutip hadis ini sebagai pengingat bahwa kita diberikan nikmat yang besar oleh Allah. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Barang siapa yang di waktu pagi diberikan sehat badannya, wa aminan fi sirbihi, dan diberikan suasana aman, wa indahu qutu yaumihi, dan punya persediaan pangan, faka'an nama hizat lahud dunia, maka seolah-olah dunia ada dalam genggamannya. Jadi Nabi menyebut kalau kita punya 3 nikmat, maka genggaman dunia ada dalam genggaman kita. Nikmat yang pertama, badannya sehat. Alhamdulillah sejak saya duduk di sini, saya tidak mendengar suara orang yang batuk. Itu pertanda semuanya sehat. Saya juga tidak mendengar suara sentlap-sentrup. Artinya yang hadir di sini semuanya sehat. Saya juga tidak mencium aroma minyak kayu putih.
Baik. Jadi artinya Bapak Ibu semua sehat. Yang kedua, wa aminan fi sirbihi. Kita sudah sama-sama tahu di Jogja ini meskipun kalau di sosmed beritanya macam-macam, tapi dalam dunia nyata Jogja ini masih kota yang cukup aman. Meletakkan sepeda motor asal dikunci setang aman. Meletakkan mobil dalam garasi aman. Kalau tidak di dalam garasi dikempeskan sama dinas perhubungan. Tapi tetap aman, salah dewi gitu. Yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi, punya persediaan pangan. Alhamdulillah, saya baru hadir di sini, turun dari gerobak langsung disambut dengan soto. Ini persediaan pangan. Begitu duduk di tempat ini, langsung diberikan minuman double. Teh sama ya, Bu Eka gelas. Begitu sampai di sini dapat air mineral double. Maka betul-betul kita hari ini punya nikmat pangan. Bapak Ibu, betullah apa kata Nabi, barang siapa punya 3 nikmat ini, dunia ada dalam genggamannya. Bayangkan jika kita pagi ini tidak sehat, kita tidak bisa hadir di tempat ini. Andai pun kita sehat tapi tidak aman, pikiran kita tidak nyaman, hati kita tidak tentram. Andai kita aman, kemudian sehat tapi tidak punya pangan, maka nanti akan stunting, gizi buruk. Kenapa? Karena tidak punya pangan. Maka saya ingat salah satu program dari Wakil Presiden itu adalah mengatasi stunting dengan minum asam. Ya. Baik. Jadi artinya apa? Kita semua tidak stunting dalam keadaan sehat dan tidak perlu minum asam. Baik. Yang bilang asam sulfat tadi siapa ya? Kok saya dengar ada yang bilang asam sulfat tadi? Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tadi sudah sehat badannya, sudah aman, sudah makan, punya persediaan pangan, kemudian juga aman, tapi tidak sehat, itu juga ngenes, ditari opo-opo, emoh, karena badannya sedang tidak sehat. Maka Allah firmankan kepada penduduk Quraisy untuk menyembah Allah hanya karena 2 alasan. Apa alasan Allah perintahkan penduduk Quraisy untuk menyembah Allah? Alladzi at'amahum min ju', mereka diberi makan. Yang kedua, wa amanahum min khauf, mereka diberi rasa aman. Maka nikmat pangan dan nikmat aman diberikan oleh Allah kepada penduduk Quraisy. Mereka diperintah falyabudu rabb hadzal bait, untuk menyembah Allah. Nah, nikmat kita bukan hanya 2, masih ditambah badannya sehat. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali untuk bersyukur dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Yang ketiga, Bapak Ibu, di kesempatan pagi ini masih suasana lebaran, kami ingin turut mengucapkan sugeng riyadi taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Ini adalah ucapan tradisi, taqabbalallahu minna wa minkum, tradisi yang sudah turun temurun setiap kali bulan Syawal. Ini tradisi yang sudah turun temurun. Maka Bapak Ibu, kalau kita cari dalam Quran, kita tidak akan menemukan doa taqabbalallahu minna wa minkum.
Kalau kita cari dalam hadis Nabi, mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bahkan kitabnya Imam At-Tirmidzi, kitabnya Imam Abu Dawud, kitabnya Imam Musnadnya Imam Ahmad, tidak akan kita temukan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini adalah tradisi para salafus soleh untuk saling mendoakan semoga Allah menerima amal kita. Ini juga memberikan penjelasan kepada kita bahwa dalam Islam itu tidak menolak tradisi, mengakui tradisi. Terbukti tradisi ini bertahan sampai 13 abad sampai hari ini, dan tidak ada ulama yang menolak tradisi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Padahal ini sudah berlangsung selama kurang lebih 13 abad, tetapi tidak ada yang menolak. Bahkan juga tradisi mengucapkan selamat Idul Fitri atau ucapan-ucapan yang lain, Eid Mubarak misalnya, itu adalah ucapan tradisi. Maka Islam ini agama yang tidak menolak tradisi selagi tradisi tersebut sejalan dengan tuntunan agama. Tetapi jika tradisi itu bertentangan dengan tuntunan agama, maka tradisi itu ditolak. Maka saya kasih contoh tradisi yang ditolak. Bapak Ibu, di zaman Nabi itu pada bulan Syawal itu terjadi satu fenomena unik. Sering disebut Syawal, juga salah satunya fenomena ini. Tetapi juga ada makna lain. Saya sebut saja dua. Yang pertama disebut Syawal karena saat itu panasnya semakin meningkat. Ramadan itu masuk musim panas. Romat artinya panas, membakar. Awal ketika bulan ini diberi nama. Begitu Syawal, panasnya meningkat. Begitu Dzulqa'dah, puncak musim panas. Makna Dzulqa'dah itu dari bahasa Arab qa'ada yang utuh. Maknanya duduk. Dzulqa'dah ini artinya duduk-duduk di rumah. Karena puncak musim panas, saat musim panas biasa itu bisa sampai 44 sampai 45 derajat. Jika panas ekstrim bisa sampai 52 derajat. Maka kalau Bapak Ibu sedang di sana, kalau mau goreng telur tidak perlu pakai kompor. Cukup pakai sinar matahari karena panasnya sangat panas. Tetapi karena perhitungannya menggunakan kalender Syamsiyah bukan Qamariyah, maka bulan-bulan berikutnya Ramadan tidak mesti panas membakar, Syawal tidak mesti panasnya meningkat, Dzulqa'dah tidak mesti saat puncak musim panas. Baik Bapak Ibu, lalu para ulama di negeri ini membuat ilmu cocokologi. Jadi memang kalau di negeri kita ini banyak ilmu cocokologi. Ramadan, romat, panas membakar, dimaknai membakar hawa nafsu. Masuk gitu. Syawal, panasnya meningkat, dimaknai peningkatan amal soleh. Masuk. Ada lagi kalau duduk-duduk di rumah, cocokologinya apa? Belum pernah dengar saya. Ya. Atau mungkin Pak Muhaimin menemukan? Kenapa Pak? Ribut? Roda, ya. Roda katanya. Baik, kita lanjutkan. Makna yang kedua terkait Syawal, ini adalah fenomena unik. Pada saat itu onta-onta itu mengangkat ekornya. Jadi Syawal itu bermakna mengangkat, meningkat. Onta-onta itu mengangkat ekornya. Dan di antara pembeda antara sapi dan onta itu ada beda. Kalau sapi ketika mengangkat ekornya itu pertanda sapi itu ingin kawin. Tapi kalau onta mengangkat ekornya pertanda tak mau kawin. Jadi beda bahasa sapi sama bahasa onta. Kalau bahasa manusia kalau tidak mau kawin gimana? Jadi
beda lagi. Baik Bapak Ibu, orang India dengan orang Barat dengan orang Indonesia juga beda. Orang India itu kalau mau geleng-geleng, pacak, gulu. Itu kalau mau. Kalau kita kalau mau gimana? Mantuk-mantuk. Ya. Baik, jadi kalau kita mau, gitu ya. Kalau mereka gimana? Nah, auto angel itu. Sama-sama mau, tapi bahasanya berbeda. Orang Eropa kalau ngajak orangnya, mari. Kalau kita pakai tangan, ayo, ayo, ayo. Kalau mereka pakai gulunya, pakai lehernya, ayo. Kita pernah enggak tukang parkir bilang, ayo, ayo, gitu. Biasanya pakai apa? Tangan, gitu. Ayo, ayo, terus gitu ya. Tapi kalau orang Eropa, kalau ngajak temennya, ayo gitu, pakainya apa? Kepala, ayo gitu. Coba sekali-kali tukang parkirnya bilang, ayo gitu. Bingung ini yang diparkir, ini apa maksudnya? Baik, kita lanjutkan. Jadi bahasa unta dengan bahasa sapi berbeda. Kalau sapi mengangkat ekornya, tanda pengen kawin. Kalau unta tidak mau kawin. Maka disinilah pada bulan Syawal, orang-orang Arab jahiliyah itu menganggap Syawal sebagai bulan keramat, sebagai bulan sial, sehingga mereka tidak mau menikah, tidak mau menikahkan di bulan Syawal. Jadi mereka menolak menikah dan menikahkan di bulan Syawal. Maka ketika Nabi mengetahui hal ini, maka Nabi tidak melestarikan tradisi ini, dan beliau justru menikah di bulan Syawal, menikahkan orang lain juga di bulan Syawal. Ini menunjukkan jika tradisi tersebut bertentangan dengan akidah dan keyakinan kita, maka tradisi bisa ditolak, ditinggalkan, tidak dilestarikan. Contohnya tradisi menganggap bulan Syawal sebagai bulan sial, bulan keramat. Justru Nabi malah menikah di bulan Syawal dan menikahkan di bulan Syawal. Baik Bapak Ibu, di tempat kita ada tradisi yang serupa dengan orang Arab jahiliyah. Tidak mau nikah, osuro, tidak mau ngunduh mantu. Maka kalau kita pakai cara Nabi, justru malah menikahlah, ngunduh mantulah di bulan Suro. Cuma masalahnya wani apa ora. Saya yakin wani secara akidah, ini orang wani karo omongane tonggo. Baik, kadang pertimbangan kita bukan pertimbangan akidah, tapi pertimbangan sosial. Pripun Pak? Ewo, pegewo. Jadi kita tidak berani bukan karena soal keyakinan, tapi soal persoalan sosial. Baik, kita lanjutkan. Maka berbicara mengenai masalah tradisi di bulan Syawal, saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Himpunan Putusan Tarjih. Ini pernah saya sampaikan di gedung sebelah yang ada di Tikungan, pengajian PCM. Gedung yang di Tikungan namanya gedung apa? Bukan gedung dakwah loh itu. Gedung bersama. Saya ingatnya gedung Muhammadiyah yang di Tikungan. Tapi lupa apa namanya, karena bukan gedung dakwah. Biasanya kalau gedung Muhammadiyah namanya gedung dakwah. Ternyata ketika saya bilang gedung dakwah, salah. Ternyata gedung bersama. Sehingga saya takut salah, saya bilang gedung di Tikungan. Baik, kita lanjutkan. Di situ saya sempat menyampaikan sikap Muhammadiyah terhadap tradisi. Itu disebutkan dalam HPT, Himpunan Putusan Tarjih, ada 3. Masih ingat? Yang pertama, itu nanti bisa dilihat di HPT jilid 3. Yang pertama, jika tradisi tersebut selaras dengan tuntunan agama, lanjutkan. Contoh tadi, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, selaras dengan tuntunan agama, lanjutkan. Tradisi silaturahmi selaras dengan tuntunan agama, selaras, lanjutkan. Bikin lontong selaras, halal kan, lanjutkan. Bikin ketupat halal, lanjutkan.
Apalagi pengajian sawalan disambut dengan soto halal, halal. Besok lagi pengajian di sini soto lagi. Lanjutkan. Ada lagi? Apa tradisi pas Lebaran? Baju baru. Gimana baju baru? Selaras sama tidak? Selaras. Karena ketika kita sholat Idul Fitri atau kita sholat Jumat dianjurkan khairus siap, sebaik-baik pakaian. Maka beli baju baru selaras dengan tuntunan agama. Lanjutkan. Tapi yang saya pakai tidak ada yang baru. Ya, berarti saya belum menjalankan tradisi ini. Tapi saya jadi pede. Meskipun ini tidak baru. Kenapa? Karena Pak pimpinan cabang juga bajunya baju muktamar. Baik. Nah, betul loh, Pak. Jadi ono kancane aku. Baik. Kita lanjutkan. Jadi kalau selaras kita lanjutkan. Sekarang tradisi halal bihalal. Selaras apa tidak? Selaras. Lanjutkan. Tradisi ziarah kubur. Selaras apa tidak? Kok ragu-ragu? Selaras. Lanjutkan. Baik Bapak Ibu, terkait halal bihalal dan ziarah kubur, saya memberikan 3 catatan. Maka kalau 3 catatan ini ada, itu selaras dengan tuntunan agama. 1. Ketika kita ziarah kubur saat Lebaran, ketika kita halal bihalal saat Lebaran, kita tidak boleh meyakini itu adalah sunnahnya Lebaran. Kalau kita meyakini sunnahnya Lebaran itu ziarah kubur, maka itu butuh dalil. Kalau kita meyakini sunnahnya Lebaran itu halal bihalal, maka butuh dalil. Tetapi kalau kita ziarah kubur, kita halal bihalal semata-mata kebiasaan, namanya adat, boleh dikerjakan. Tapi kalau kita mengerjakan dengan maksud bahwa tuntunannya seperti itu, maka ini perlu dikoreksi. Yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua, menganggap bahwasanya halal bihalal saat Lebaran atau ziarah kubur saat Lebaran memiliki fadilah atau keutamaan khusus. Pahalanya lebih besar jika dikerjakan pas Lebaran. Menganggap kalau tidak ziarah kubur, kalau tidak halal bihalal, ada keutamaan yang kurang. Maka kalau seperti itu perlu dikoreksi. Kenapa? Karena keutamaan dan fadilah yang terkait masalah pahala itu adalah urusan gaib. Kalau agama tidak menentukan pahalanya, maka kita cukup kerjakan tanpa meyakini pahalanya seperti apa. Sehingga Bapak Ibu, halal bihalal masih tetap menjadi tradisi selama kita tidak menganggap punya fadilah khusus. Selama kita tidak menganggap ziarah kubur saat itu pahalanya lebih besar. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga, ketika kita ziarah kubur atau halal bihalal pada saat Lebaran, tidak menjadikan kita ketika beramal soleh tertunda menunggu Lebaran. Pas mau ziarah kubur besok saja kalau Lebaran. Nah, ini tidak boleh, karena menunda kebaikan. Ketika berbuat salah lalu mau minta maaf, lalu bilang minta maafnya nunggu Lebaran. Baik, mungkin enggak? Mungkin ya. Karo tonggone lagi codaan arep njaluk ngapura gengsi. Sesuk wae ngenteni nek. Kira-kira mungkin enggak seperti itu? Maka disinilah tradisi ini menghalangi orang minta maaf. Maka ini tidak boleh. Maka Bapak Ibu, selama kita perlakukan halal bihalal atau ziarah kubur tadi, tidak melanggar 3 ketentuan tadi, maka itu masih sebatas adat, dan itu boleh. Al aslu fi adatinal ibahah hatta yaji syariful ibahah. Hukum asal adat istiadat itu boleh selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Kaidahnya jelas, termasuk apa yang ada di HPT jelas. Di HPT jilid 3 disebutkan
Kalau tradisi itu selaras dengan tuntunan agama, lanjutkan. Yang kedua, menurut HPT, jika tradisi tersebut bertentangan dengan tuntunan agama tapi bisa diperbaiki, atau dalam tradisi tersebut selaras dengan tuntunan agama tapi ada bagian yang perlu diperbaiki, maka diperbaiki. Bapak Ibu, kira-kira tradisi sawalan ada enggak yang tradisinya perlu diperbaiki? Ada. Contohnya apa? Berjabat tangan dengan lawan jenis. Ini perlu diperbaiki. Sehingga ketika kita melakukan halal bihalal, lawan jenis tidak perlu berjabat tangan. Sesuai dengan maklumat HPT, Himpunan Putusan Tarjih, jika tradisi tersebut ada bagian yang tidak selaras dan bisa diperbaiki, maka diperbaiki. Ini maklumat dari Himpunan Putusan Tarjih. Maka Bapak Ibu, ketika kita menemukan ada jabat tangan lawan jenis yang bukan mahram, maka hendaknya diperbaiki. Karena Nabi mengatakan, ini la usafihun nisa. Sesungguhnya aku tidak menjabat tangan perempuan, kata Nabi. Kemudian juga Nabi mengatakan, sungguh fi ra'si ahadikum, di kepala kalian ditusuk bimihyatin min hadid, dengan jarum yang terbuat dari besi, itu khairul lahu, lebih baik baginya dibandingkan menyentuh tangan perempuan. Maka Bapak Ibu, sehingga tradisi berjabat tangan lawan jenis itu perlu diperbaiki. Ada lagi tradisi di bulan Syawal yang masih bisa tidak selaras dan perlu diperbaiki? Apa? Tidak ada maksud, pripun? Oh. Baik. Tidak ada maksud untuk naksir. Terus naksir. Ya. Baik, Bapak Ibu. Selama masih ada di dalam hati dan tidak diucapkan, maka itu di luar kuasa kita. Karena setiap kita bebas untuk jatuh cinta, tetapi kita tidak boleh mengungkapkannya kecuali pada yang halal. Pada siapa? Istrinya. Orang bojone tonggone, aku cinta padamu. Nah, itu bunuh diri. Jadi begitu Pak. Intinya itu adalah perkara yang normal, tetapi perlu untuk dikendalikan. Baik, kita lanjutkan. Contoh yang perlu diperbaiki di antara tradisi kita itu adalah syiar takbir keliling. Boleh tidak takbir? Sunnah, bukan hanya boleh. Ya kan? Takbir itu sunnah, bukan hanya boleh. Takbir di jalan-jalan dulu dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah, dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar. Itu baik. Tetapi ada bagian yang perlu diperbaiki. Apa itu? Konvoy sound system. Apa namanya? Sound horeg. Itu ada bayi yang terganggu. Ada orang yang sakit gigi yang tidak bisa tidur. Ada lansia yang sedang sakit. Mungkin tidak terganggu dengan sound itu yang rumahnya pinggir jalan. Mungkin. Maka Bapak Ibu, yang diperintahkan itu syiar takbir atau syiar sound system? Takbir. Maka takbir keliling yang sesungguhnya itu seperti ketika saya masih kecil dulu. Gowo oncor sekok empring, kemudian lisannya mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu benar-benar syiar takbir. Sementara saat ini kalau sudah naik mobil lalu kemudian bawa sound system, ternyata lisannya tidak mengucap takbir, tapi cukup cedak-ceduk saja. Maka ini perlu diperbaiki. Baik Bapak Ibu, tapi saya tidak tahu kalau Sleman Kota Jogja ada apa tidak? Ya? Karena setahu saya, kemarin saya baca berita,
kota Jogja dalam ring road tidak boleh dimasuki sound horeg, begitu beritanya. Tapi faktanya masuk apa tidak? Masuk juga. Berarti beritanya tidak benar. Ya, berarti beritanya keliru. Oh, harapan, oke, harapan. Kalau Bantul banyak, Kulon Progo banyak, sampai jam 1 malam juga masih ada. Maka itu tradisi yang perlu diperbaiki. Jangan dilarang takbirnya, tapi diperbaiki sound sistemnya agar tidak mengganggu. Ada lagi yang lain yang bisa diperbaiki? Mercon. Kalau mercon diperbaiki, wingi cilik jadi gede gitu. Baik, kalau petasan itu bukan diperbaiki, ditinggalkan. Kalau sound system tadi diperbaiki, karena kalau sound systemnya ditinggalkan kurang semarak, suaranya tidak terdengar, tapi diperbaiki. Tapi kalau mercon kalau diperbaiki tambah seru monggo. Oh, tidak baik saja seru. Baik. Ada lagi yang lain? Pas lebaran? Cukup ya? Hanya sebatas contoh. Yang ketiga, jika tradisi tersebut tidak bisa diperbaiki, maka tinggalkan. Contohnya apa tadi? Mercon. Itu tidak bisa diperbaiki. Mau diperbaiki kayak apapun, yang namanya mercon itu tidak ada manfaatnya. Lebih banyak mudorotnya. Ada lagi yang lain yang perlu ditinggalkan? Tradisi membuat sesaji kepada danyang kiblat papat limo pancer kakang kawah di hari-hari, Nyai Among Kiai Among, apalagi terus sembari berucap Bismillahirrahmanirrahim. Nyai Among Kiai Among kiblat papat limo pancer kakang kawah di hari-hari. Iki gilu tak sanoni ketan kolak sego golong tumpang lan sak piturute. Momongan putuku aja dimomong cedak-cedak kali. Momongan putuku aja dimomong cedak-cedak geni. Momongan putuku cedak-cedak rezeki. Begitu? Boleh dilanjutkan apa tidak? Tidak. Karena kita sebagai seorang muslim hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Bapak Ibu, di bulan Syawal ini ada banyak tradisi, tetapi kita harus paham betul selagi tradisi tersebut sejalan dengan tuntunan agama. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu suatu hari menangis dan beliau meneteskan air mata. Padahal suasana lebaran, tapi beliau justru malah menangis. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengatakan, laisal ain man labisal jadid walakinnal ain man ta'atuhu yazid. Lebaran itu bukanlah miliknya orang yang punya pakaian baru, tetapi lebaran itu miliknya orang yang punya ketaatan bertambah, semangat bertambah baru. Jadi lebaran itu bukan miliknya orang yang punya baju baru, tapi orang yang semangat taatnya baru. Semangatnya tambah kuat, maka itu adalah orang yang punya hari raya, orang yang menang. Kemudian lebih lanjut lagi, Khalifah berkata, laisal aid man labisal jadid walakinnal aid liman khafa maqamal wa'id. Lebaran itu bukanlah miliknya orang yang punya pakaian baru, tetapi lebaran itu miliknya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena faktanya Bapak Ibu, ketika kita mengucapkan selamat hari kemenangan, saat itu sebenarnya kemenangan kita itu bukan kemenangan yang mutlak. Bahkan bisa jadi kemenangan kita hanya saat setan dibelenggu. Ketika setannya dilepas, saat itu kita sudah kalah. Dan sebenarnya wajar, normal kalau kita lawan dengan orang yang dibelenggu, lalu kemudian kita menang. Ada orang sekuat apapun wis dibondo yo garing ngantem itu. Lalu kita menang. Maka di bulan Ramadan setannya dibelenggu. Kita kuat baca Quran, kita kuat aktif di masjid, bahkan ngerasani mawon, kita berhenti. Kenapa? Setannya sedang dibelenggu. Begitu lebaran pertama setannya dilepas.
Maka saat itu masjid itu pada saat subuh jamaahnya tinggal 3. Yang azan imamnya sekomat siji. 3 orang. Kenapa? Karena kalah lawan setan. Tadinya setannya dibelenggu, masjidnya full. Begitu tanggal 1 setannya dilepas, masjidnya kosong. Berarti ucapan yang tepat bukan minal aidin wal faizin, bukan termasuk orang yang kembali dan orang yang menang, tapi ucapan yang tepat kita termasuk orang yang kalah. Maka Bapak Ibu harusnya bukan aidin wal faizin, tapi aidin wal rosibin, termasuk orang yang kembali seperti sebelum Ramadan dan gagal mendapatkan kemenangan. Kenapa? Karena mestinya kita lebih rajin baca Quran, Qurannya tak dibaca. Mestinya masjidnya ramai, malah sepi. Dan itu fakta, tak terbantahkan. Saat kita mengucapkan selamat hari kemenangan, sesungguhnya kita sedang menghibur diri, karena faktanya kita tidak menang. Itu ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Sepak bola kita, PSS Sleman, ini maksudnya Sleman nih, itu ternyata kalah di Liga. Lalu kita mengatakan kita menang. Sebenarnya gimana? Menghibur diri, wong faktanya kalah. Maka sama ketika kita mengucap selamat hari kemenangan, ketika kita mengatakan minal aidin wal faizin, termasuk orang yang kembali taubat, kembali menang, maka sesungguhnya kita sedang menghibur diri, karena faktanya kita saat itu sudah kalah di hari pertama setan dilepaskan, dan kita hanya menang saat setan dibelenggu. Baik Bapak Ibu, maka sang khalifah menyadari hal ini, beliau meneteskan air mata. Kemudian beliau menyampaikan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalnya dari orang-orang yang bertakwa. Maka kemudian berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita semua. Kenapa ada ucapan taqabbalallahu minna wa minkum? Karena mereka, para salafus soleh, tidak terlalu percaya diri, menganggap dirinya kembali suci, sehingga mereka berharap amalnya diterima. Sementara kadang kita terlalu percaya diri, ketika ketemu temannya kosong-kosong, seolah-olah kita sudah suci, tidak ada lagi dosa. Dan uniknya lagi, ketika kita membaca dan mendengarkan, orang sering mengatakan kembali fitri dimaknai kembali suci. Coba kita lihat dalam kamus, fitri artinya apa? Makan. Idul Fitri kembali makan. Jadi disebut Idul Fitri itu kembali makan. Selamat hari raya Idul Fitri maksudnya selamat makan lagi. Maka disebut takjilul fitri, menyegerakan buka. Idul Fitri kembali berbuka. Loh kok bilang kembali suci? Kalau kembali suci itu fitrah. Hari raya kita Idul Fitri apa Idul Fitrah? Idul Fitri kembali makan, bukan kembali fitrah. Kalau kembali fitrah kembali suci. Dan kita sering mengatakan semoga kembali fitri, itu artinya belum makan. Karena dia bilang semoga kembali fitri, berarti kelaparan itu. Karena harusnya kembali fitri itu apa? Kembali makan. Baik, Bapak Ibu, itu secara harfiah begitu. Tapi orang kita cocokologi. Oh, fitri disamakan dengan fitrah. Maka kalau berbicara cocokologi, orang Indonesia jagonya. Maka Idul Fitri dimaknai kembali suci. Padahal artinya apa? Kembali makan. Mbak Fitri, Mbak. Ngapunten lho Mbak Fitri. Ada namanya Mbak Fitri? Oke, jangan ngapunten Mbak Fitri. Oke. Jadi intinya apa? Di situ Idul Fitri adalah hari kita makan. Maka disebut Idul
Fitri. Itulah kenapa Idul Fitri itu tidak boleh puasa. Karena kalau puasa tidak sesuai maknanya. Coba kalau puasa berarti tidak makan. Berarti bukan Idul Fitri. Iya kan? Iya. Baik Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kita tidak boleh terlalu percaya diri lalu mengatakan kita kembali suci, kita kembali menang. Realitas yang terjadi kita sudah kalah di hari yang pertama. Di bulan Ramadan masihnya full. Begitu Syawal pertama kosong. Berarti menang apa kalah? Kalah. Semangat sedekah di bulan Ramadan menguat. Begitu bulan Syawal ya melemah. Jadi Bapak Ibu, intinya kita perlu introspeksi. Apakah kita termasuk orang yang amalnya diterima? Maka penting bagi kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah setiap saat, jangan terlena dengan kemenangan. Maka tadi Ustadz kita membacakan ayat wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah menuju ampunan Allah yang dapat mengampuni semua dosa-dosa kita itu kalau kita bertaubat. Bersegera menuju ampunan Allah. Maka kita bersegera menuju ampunan Allah, bertaubat taubatan nasuha. Maka dosanya sebesar apapun kalau kita mau tobat, dosa itu akan diampuni. Laudunu buka ananas sama. Meskipun dosamu membumbung tinggi memenuhi langit, maka ghafartulaka, Allah akan mengampuni dosanya. Selagi kita mentauhidkan Allah, kita mau bertobat. La ataitani bi qurabil ardi khotoya. Meskipun kita datang kepada Allah dengan dosa yang memenuhi bumi, maka Allah akan mengampuninya. Artinya apa? Yang perlu kita usahakan adalah senantiasa memperbarui taubat setiap saat. Nabi itu sehari bertobat mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Yang pasti Nabi mengatakan aktar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Dan beliau mengatakan inni atubu ilallah, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Maka kita perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa-dosa besar itu hanya bisa diampuni jika kita bertaubat kepada Allah. Dosa apapun pasti diampuni selagi kita bertaubat. Karena Allah mensifati dirinya yaghfirud dzunuba jami'a, mengampuni semua dosa. Tetapi ingat, dosa itu ada dua. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Untuk hablum minannas, jika belum terampuni, maka akan menjadi penghalang masuk surga. Maka disinilah Bapak Ibu pentingnya halal bi halal. Karena kalau masih ada tanggung jawab hak adami yang belum selesai, orang itu meskipun punya segudang amal, jangankan segudang, 5 gudang amal, maka belum bisa masuk surga jika urusan terhadap sesama manusia belum diselesaikan. Maka Bapak Ibu, halal bihalal itu ada dalilnya apa tidak? Kalau yang dimaksud setiap saat ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya kalau menunggu lebaran. Maka artinya tadi kita sampaikan halal bihalal lebaran itu boleh hanya jika sebatas kebiasaan. Baik Bapak Ibu, Nabi mengatakan begini, man kana indahu matlamatun li akhihi au min irtihi. Barang siapa yang punya kezaliman, berbuat zalim kepada saudaranya, au min irtihi, atau menjatuhkan kehormatannya atau sesuatu yang lain, falyatahallalhu minhul yaum, maka mintalah halalnya hari ini. Berarti halal bihalal ada dalilnya ada? Ada. Nabi mengatakan falyatahallalhu minhul yaum, mintalah halalnya atas kezaliman tersebut, minta halal hari ini. Jadi tidak nunggu Syawal, tidak nunggu lebaran. Kapan
saja. Dalam hadis yang lain, falyatahallalhu minha, minta halallah atas kesalahan tersebut. Dan kesalahan kita kepada sesama manusia itu tidak jauh-jauh dari 3. Apa 3 itu? Innad dima'akum, yang kedua, wa amwalakum, yang ketiga, wa a'radakum haramun alaikum. Jadi kesalahan kita kepada hak adami sesama manusia itu ada 3. Kita hanya merugikan manusia dalam 3 hal. 1, fisiknya sampai menumpahkan darahnya. Contohnya apa? Nyeplak, ngantem, jiwit, nyiwel, nyetot, dugang, jewer, nempiling, pokoknya jotos. Ada lagi? Ngantemi. Ya. Dan lain-lain. Nusuk, bacok. Maka ini namanya dosa urusan fisik atau darah. Yang kedua, amwal. Dosa kita yang berurusan dengan harta. Merampasnya, mencurinya, merusaknya. Apalagi? Mengutilnya. Apalagi? Menilapnya. Mengorupsinya. Baik. Jadi intinya ini urusan harta. Ini kalau urusan harta belum selesai tidak bisa masuk surga. Bapak Ibu, Nabi pernah berkata, nafsul mu'min mu'allakum bidainihi. Jiwa orang beriman tertahan oleh hutangnya. Jadi hutang itu juga harus dihalalkan kalau mau masuk surga. Oh, sahabat saya sudah meninggal punya utang 10 juta. Saya tidak mau sahabat saya tertahan masuk surga. Hutangnya saya ikhlaskan. Nah, ini namanya halal bi halal. Tapi kira-kira kita termasuk yang begitu apa tidak? Maka yang namanya halal bihalal itu menghalalkan jika fisiknya pernah disakiti, menghalalkan jika hartanya pernah diambil, pernah dirusak. Dulu pernah merusak mobilnya serapopo. Dulu pernah menghilangkan motornya wis serapopo. Saya halalkan, itu halal bi halal. Tapi Bapak Ibu, yang terkait hak adami boleh bersyarat. Apa syaratnya? Minta ganti rugi. Karena Bapak sudah nabrak mobil saya, ini sudah rusak, maka saya maafkan dengan syarat kembali seperti semula, dibawa ke bengkel. Maka Bapak Ibu, halal bihalal itu idealnya saya halalkan jika harta saya diambil, kalau sudah dikembalikan. Ikrarnya bilang begitu apa enggak? Enggak. Berarti orang di sini baik-baik semua. Menghalalkan tanpa syarat. Padahal menghalalkan bersyarat itu boleh. Nabi saja pernah menghalalkan bersyarat. Contohnya siapa? Nabi itu punya paman namanya Hamzah. Hamzah itu mati dibunuh oleh Wahsy. Wahsy itu budaknya Hindun. Saat itu Wahsy ini ahli lempar lembing, lempar tombak. Maka dilemparlah dengan tombak tepat mengenai dadanya. Hamzah jatuh roboh, meninggal dunia. Maka sang majikan Hindun datang tergopoh-gopoh dengan membawa belatinya, dirobeklah dada dari Hamzah. Kemudian diambil jantungnya, lalu dikunyah-kunyah. Dan ini Nabi mengetahui hal ini, maka Nabi selalu teringat dengan Wahsy yang membunuh pamannya. Maka ketika itu Wahsy masuk Islam, dan apa kata Nabi? Nabi memaafkan. Tapi Nabi memberi syarat. Apa syaratnya? Ada yang pernah dengar? Apa syaratnya? Ya, syaratnya adalah jangan tampakkan wajahmu di hadapanku setelah hari ini. Karena aku selalu teringat pamanku ketika melihat wajahmu. Maka beliau mensyaratkan agar Wahsy tidak nampak di hadapan Nabi. Karena kalau nampak, maka luka itu akan muncul kembali. Maka beliau minta agar tidak
menampakkan. Ini kelasnya Nabi loh, bersyarat. Tapi alhamdulillah PR Banyu Raden ini syawalan tanpa syarat. Alhamdulillah gitu. Baik. Jadi Bapak Ibu boleh memaafkan bersyarat. Tapi kalau tidak bersyarat itu lebih baik. Satu saat di ring road tabrakan atau serempetan. Mobil kita penyok, lalu kemudian Bapak turun dari mobil atau Ibu turun dari mobil, Ibu mengatakan, "Tidak apa-apa, risiko di jalan. Nanti mobilnya saya servis sendiri, yang penting kamu tidak apa-apa." Nah, ini namanya luar biasa karena memaafkan tanpa syarat. Kira-kira yang hadir di sini begitu nama boten? Oke, alhamdulillah. Maka bersyukurlah kalau serempetan sama orang Banyu Raden. Nanti akan dimaafkan tanpa syarat. Nek perlu mulih malah disangoni gitu. Wes mesake iki sepionmu ya ilang ya tak sangoni. Lah mobil jalan Pak rapopo risiko nang dalan. Ini luar biasa. Termasuk tadi kalau punya hutang, kalau belum lunas belum bisa masuk surga. Maka kalau kita mau maafkan boleh, syaratnya apa? Lunasi dulu hutangnya. Tapi itu lebih baik kalau kita mengikhlaskan, wa antasaddaqu khairul lakum. Wes Bu, utangnya pun kula anggap lunas, maka itu lebih baik. Bapak Ibu termasuk yang mana? Minta tolong dilunasi atau diikhlaskan? Alhamdulillah. Sesuk nek golek silian, golek silian kepada teman-teman Banyu Raden. Karena kalau Raisa bayar sesuk diikhlaske. Itu lebih baik. Maka Bapak Ibu, yang ketiga contohnya lagi apa? Yang pertama apa tadi? Fisiknya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, a'rodokum, kehormatannya, nama baiknya. Maka kalau kita dinodai kehormatannya, body shaming, dibully, tahu body shaming nggih? Mencela bodinya, Ustadz cilik cendik. Namanya body shaming. Dipanggil hitam, makanya namanya body shaming. Apalagi dibilang hitam terus ada lagi tadi cilik cendik, ada lagi gendut, ono meneh. Ini kalau ndak ikhlas urusannya sampai akhirat. Tapi kalau ikhlas ndak apa-apa, boleh, bahkan bisa dijadikan panggilan. Di zaman Nabi ada banyak panggilan itu karena identitas fisiknya. Contoh, Dzul Yadain, itu yang punya tangan panjang pendek, dipanggil yang punya dua tangan panjang pendek. Jadi panggil orang pincang itu boleh kalau orangnya menghalalkan. Memanggil orang semeter itu boleh kalau memang orangnya menghalalkan. Tapi kalau tidak menghalalkan tidak boleh diulang. Sudah dipanggil begitu kok marah, jangan diulang. Minta maaf. Bapak Ibu, maka hati-hati dengan panggilan kita. Tapi kalau memang ikhlas tidak apa-apa. Sahabat Abu Hurairah disebut bapak kucing karena suka ngucel-ucel kucing. Beliau ikhlas? Ya, tidak apa-apa. Bahkan tidak sedikit yang sampai tidak tahu siapa nama aslinya karena sering dipanggil dengan sebutan bapak kucing atau Abu Hurairah. Nah, nama aslinya siapa? Ada yang tahu? Siapa nama asli Abu Hurairah? Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi. Itu nama dari Abu Hurairah. Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi. Nah, jadi tidak apa-apa. Intinya kalau ada orang yang membuli kita, lebih baik diikhlaskan. Contohlah seperti Abu Hurairah. Dipanggil begitu dengan senang hati, tidak marah-marah, kucing mupo, tidak bilang begitu. Maka Bapak Ibu, ketika kita suka bakul wedhus dicelukke paijo,
Marah enggak? Boten. Ya enggak apa-apa. Kalau enggak marah enggak apa-apa. Tapi kalau marah enggak boleh. Karena bakul wedus. Ada lagi contoh lain? Ya. Jadi intinya Bapak Ibu yang berbahagia, kita tidak boleh mengganggu saudara kita dalam 3 hal. 1 apa? Fisiknya. 2 hartanya. 3 kehormatannya, nama baiknya. Karena kalau kita mengganggunya, maka segera minta maaf. Kalau tidak minta maaf, menjadi penghalang masuk surga. Baik Bapak Ibu. Lalu hubungan kita kepada sesama untuk menggapai kebersamaan, maka Bapak Ibu kita bisa melakukan 4 hal. Yang pertama apa? Kaful adha. Prinsip seorang mukmin kepada yang lainnya itu bagaimana kehadiran kita tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu hartanya, darahnya, kehormatannya. Yang kedua, badlun nadah. Apa itu? Badlun nadah. Badlun nadah itu bersinergi, saling memberi manfaat, berkontribusi. Maka harapannya Bapak Ibu, dengan kajian ini, dengan halal bihalal, kita kemudian bisa rekonsiliasi, bisa saling memberi manfaat, saling memberi kontribusi. Makna badlun nada itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Maka hadir kita tidak mengganggu orang lain, kita tidak boleh melakukan sabotase, kita tidak nyinyir, kita tidak iri dengki kepada yang lain. Yang kedua, kita berkontribusi, migunani tumraping liyan. Dengan apa? Bisa urun rembuk, ikut bermusyawarah. Apalagi urun tenaga, ikut gotong royong. Apalagi urun bondo, ikut infak. Apalagi urun donga, ikut berdoa. Sehingga terbangunlah sinergi yang baik. Yang ketiga, kita percepat. Yang ketiga adalah as-sabru alal adha. Apa itu as-sabru alal adha? Bersabar jika terganggu atau diganggu. Yang namanya bermasyarakat, berserikat, berorganisasi, itu wajar kalau ada pikiran yang berbeda. Kalau ada ide-ide yang tidak sama dengan kita, itu normal. Kadang ilat karo untu wae sok kecokop. Gitu. Itu di ruangan yang sama loh dari dulu, tiap hari. Tapi kadang kecokop. Maka di dalam berorganisasi, berserikat itu kebersamaannya tidak tiap hari. Lalu kadang-kadang kecokop, itu normal. Maka dalam hal ini apa yang perlu kita lakukan? As-sabru alal adha, duweni ati segoro. Jadi berhati seluas samudra, wal kadhiminal ghaidh wal afina anin nas, menahan amarah dan memaafkan orang lain. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, terakhir. Yang keempat adalah wajhun tolik, berwajah ramah. Kalau Agim dulu menerjemahkan berwajah ramah itu 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Membangun komunikasi yang baik. La tahqironna minal ma'rufi syai'an walau antal qabi wajhin tolikin. Jangan meremehkan perbuatan yang baik meskipun hanya sebatas berwajah ramah. Jadi perlu membangun komunikasi yang baik. Dan di Jogja ini prinsip berwajah ramah ini sudah banyak diterapkan, terutama di kafe dan rumah makan, termasuk di angkringan. Kalau di rumah belum. Berapa banyak Bapak Ibu ketika kita di angkringan belum duduk saja sudah disapa. Ajeng unjuk nopo Pak, gimana? Ya kan? Sudah disapa ajeng unjuk nopo Pak. Begitu Bapak Ibu datang ke misalnya resto, di sebelah ada apa? Westlake, di sebelah lagi ada apa lagi?
ada banyak resto gitu. Begitu datang, monggo Pak silahkan duduk, ngunjuk nopo gitu, nopo meleh, ada yang bisa kami bantu. Kalau ada keluhan silahkan disampaikan gitu, betul? Coba orang yang bilang begitu, kalau di rumahnya sama suaminya begitu apa enggak? Berarti berwajah ramahnya hanya pasti kafe. Sehingga Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa banyak bapak-bapak itu lebih betah di angkringan? Karena kalau di angkringan itu wajahnya ramah, tapi kalau di rumah, oke. Baik Bapak Ibu, engkang minulya. Jadi intinya apa? Setelah halal bihalal ini, maka hendaknya kita menata diri kita terhadap sesama manusia 4 hal. 1 apa tadi? Ojo ganggu marang lian. 2, migunani tumraping lian. 3, duweni ati segoro. 4, sumeh berwajah ramah membangun komunikasi yang baik. Bapak Ibu, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya ada tradisi di negara kita. Dalam prinsip tradisi selama selaras dengan tuntunan agama silahkan dilanjutkan. Dalam bergaul hendaknya kita jauhi merugikan orang lain dalam salah satu dari 3. Jangan merugikan fisiknya, jangan merugikan hartanya, jangan merugikan nama baik atau menodai kehormatannya. Dalam bergaul, bermasyarakat, maka pastikan kita menjunjung tinggi nilai-nilai pergaulan, nilai-nilai kebersamaan untuk tetap bisa bersinergi, berkontribusi. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, niki wonten tambahan donga nggih. Oke, monggo. Ini ada permintaan doa. Sinoso sampun ngantuk nggih. Pun ngantuk dereng? Oh, belum. Nggih. Karena ciri khas pengajian saya itu tidak ada yang lucu. Di YouTube itu saya menyaksikan ada lebih dari 4.000 video. Dan ternyata tidak satu pun lucu. Semuanya datar-datar saja. Kiranya itu viral, padahal enggak lucu. Nah, baik. Baik, kita berdoa, hadapkan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdas syakirin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah orang-orang yang beriman, ampunilah orang-orang Islam, laki-laki maupun perempuan yang masih hidup bersama kami maupun yang telah mendahului kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah adalah Zat yang Maha mengabulkan doa. Allahumma ighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang hadir di tempat ini. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik dan mengasuh kami sejak kami masih kecil hingga kami dewasa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hadiahkan kepada kami keluarga dan anak cucu yang menjadi penyejuk pandangan mata, keluarga dan anak cucu yang menjadi qurrata a'yun, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma rzuqna binaslatil auladi wal banatis solihat. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dengan lahirnya putra-putri dan anak cucu yang soleh dan solihah. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wahfadhum wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Ya Allah, berkailah hidup kami, berkailah putra-putri kami, berkailah anak cucu kami. Dan ya Allah, ya Rabb kami, jagalah putra-putri dan anak cucu kami, jauhkan mereka semua dari segala mara bahaya. Jadikanlah mereka sebagai putra-putri dan anak cucu yang berbakti kepada orang tuanya, kepada kakek neneknya. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah kami
untuk senantiasa berzikir mengingatmu, bersyukur atas nikmatmu, dan senantiasa memperbagus ibadah kami kepadamu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar dan beri kekuatan kepada kami untuk dapat mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil adalah batil dan beri kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rabb kami, sungguh kami mohon kepadamu keselamatan di dalam agama kami. Kami mohon kepadamu kesehatan jasmani kami. Dan ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuan kepada kami. Berikanlah keberkahan terhadap rezeki kami. Dan berikanlah kesempatan kepada kami bertaubat sebelum kami mati. Dan ya Allah, berikanlah rahmatmu ketika kematian itu tiba. Dan ya Allah, ampunilah kami ketika kami telah menghadapmu. Dan ya Allah, mudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul maut. Selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Maafkanlah kami pada saat hari perhitunganmu. Maafkanlah kami pada saat hari perhitunganmu. Allahumma aminna fi awtanina Indonesia. Wa asli a'immatana wa ulata umurina Indonesia. Wa inhum ala ta'tiyati amanatihim. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnatan. Wa fi jami'i biladil muslimin. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah rasa aman kepada negeri kami, negeri Indonesia. Jauhkan negeri kami dari para pembuat onar. Jauhkan negeri kami dari para pembuat kerusuhan. Ya Allah, bantulah para pemimpin-pemimpin kami untuk dapat meletakkan kebijakan-kebijakan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, perbaikilah para pemimpin-pemimpin kami sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang jauh dari korupsi, sehingga mereka menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang jauh dari korupsi. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, ya Rabb kami, sungguh di antara kami ada yang hendak berangkat berhaji ke tanah suci. Kami memohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kepada mereka kelak menjadi haji yang mabrur. Berikanlah kepada mereka usaha yang dapat disyukuri. Berikan kepada mereka perdagangan yang dapat disyukuri. Dan berikan kepada mereka perdagangan yang tidak pernah merugi. Dan ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Dan ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, ya Rabb kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hendak menunaikan haji dengan doa zawadakumullahu taqwa wa ghafara dunubakum wa yassara lakumul khaira haitsu ma kuntum. Ya Allah, ya Rabb kami berdoa agar Engkau berikan bekal kepada mereka yang hendak tindak haji dengan bekal takwa, dan agar Engkau ampuni dosa-dosa mereka, dan agar Engkau mudahkan di mana saja mereka berada sehingga mereka dapat menggapai haji yang mabrur. Allahumma inna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa wathikillahumma rabbitataha wa atimmuttaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah sudurha bi faidil imani bika wa jamilit tawakkuli alaika wa amidha ala syahadati fi sabilik. Ya Allah, ya Rabb kami, sungguh hati-hati ini telah berhimpun dalam mencintaimu, bersatu padu dalam mencintaimu, untuk menolong syariatmu, bersatu padu di dalam jalan dakwahmu, untuk senantiasa mentauhidkanmu. Ya Allah, satukan hati kami dalam cintamu, satukan hati kami untuk senantiasa mencintaimu, dan kekalkanlah cinta kasih sayang di antara kami. Penuhilah dada-dada kami dengan indahnya bertawakal kepadamu. Dan jika Engkau matikan kami syahid di jalanmu, atau Engkau matikan kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu kebaikan di dunia, dan kami mohon kepadamu dengan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun wekdal saha pirantos sing pangandikan kawula konduraken dumateng Ibu Mbak Pranoto Hadicoro. Matur nuwun. Tentu saja bila kita sudah berisi dengan ilmu-ilmu dari bangsa, semoga kita semakin paham tentang makna dan tradisi budaya yang harus kita perbaiki dan mungkin ada sesuatu yang mungkin kita. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para ustaz-ustaz. Semoga mereka aman, kejadian beberapa. Ibu, bapak-bapak, apabila ibu tadi banyak yang berpuasa sama nih, nanti boleh setelah mengambil ya, bungkus ya. Kita sama-sama merasakan walaupun tidak ambil. Yang kedua, pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah mendapatkan 2.610.000 rupiah. Alhamdulillah, semoga Allah memancarkan rezeki ibu-ibu yang berhasil. Memasuki acara yang terakhir yaitu menutup hadirin yang kami hormati. Demikianlah seluruh rangkaian acara Syawalan Keluarga Besar Muhammadiyah pada hari ini. Semoga semangat Islam dan kemajuan senantiasa menjiwai langkah kita dalam menebar manfaat bagi umat. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum kami tutup, ada info. Dan sebelum itu pulangnya ada salam-salam ya, prosesi salam-salam bagi bapak-bapak dan bapak-bapak, ibu dan kemudian ibu-ibu. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Namun sebelumnya mohon maaf ada langsung dari kami. Tentunya kita sudah catat bunga melati harum wangi, tumbuh subur di tepi telaga. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Amin. Dengan itu acara salam-salam. Terima kasih. Mohon Bapak Rena, Ketua KJM, Bapak Sapi.